Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyad Farudin dan Aza Askia Anjali Sahwa, mewakili dari kelompok 24 untuk mengenali program yang kami buat. Program tersebut berjudulkan YouFit. Jadi program ini adalah semacam program atau tools untuk membantu para user dalam menjalani diet ataupun menjaga konsistensi dalam melakukan usaha untuk menyehatkan tubuh. Yang pertama di sini terdapat dua tipe struct. Yang pertama struct diet dan juga struct user. Kemudian coba kita lihat bawahnya. Nah, di sini juga ada beberapa prototipe menu yang berisikan welcome, count BMI, dan seterusnya. Kemudian ada juga beberapa file handling untuk membantu user agar tidak terjadi sebuah error ya. Kemudian nanti kita masuk ke program mainnya atau program utamanya. Di sini ada sistem color digunakan untuk men-setup background color berupa warna kuning dan juga hitam sebagai font yang berwarna. Kemudian di sini juga ada namanya semacam deklarasi untuk memanggil beberapa struktur menggunakan using pointer. Kemudian ada juga beberapa tipe file untuk reading. Pertama untuk memanggil file data user dan kemudian juga ada file untuk menghapus data pada perharinya. Kemudian kita langsung masuk aja ke file menu utama. Di sini user akan ditemukan kepada fungsi welcome, di mana untuk menunjukkan sebagai tampilan utama sebagai user ketika menjalani program yang telah kita buat. Ketika user mengeklik tombol 1, maka dia akan diarahkan ke tempat untuk menghitung BMI atau bisa dibilang body mass. Kemudian ada juga di dalam body mass ini nantinya kita akan masuk ke menu count BMI. Coba dibuka aja. Di count BMI itu yang data. Nah, bukan itunya, datanya aja yang program ininya. Nah, itu ya. Nah, di sini terdapat berupa printf untuk tampilan awal berupa indeks massa tubuh, kemudian nanti akan ditanyakan berupa gender, juga tinggi badan dan juga berat badan. Kemudian nanti di sini juga akan dilakukan sebuah penghitungan melalui tinggi dan sebagainya, dan akhirnya nanti akan ditunjukkan beberapa result yang telah dihitung oleh program kami. Oke, kita langsung lanjut ke ini aja, ke program yang kedua aja, biar nanti tidak memakan waktu yang cukup lama ketika menjelaskan. Nah, kemudian kita masuk kembali ke ketika user mengklik tombol 2, maka program user akan dibawa ke tempat sebagai tempat atur atau ubah target. Nah, dalam case 2 ini terdapat sekitar 4 program. Yang pertama itu sebagai pengubah atau mengubah target atau men-set ya. Di sini nanti user akan dimintai beberapa pertanyaan yang sangat userable ya. Jadi nanti user sangat mudah untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Kemudian nanti user juga akan diarahkan kemudian adanya input daily report. Bawahnya aja. Nah, di daily report ini nanti ada semacam laporan harian yang nantinya akan dituliskan oleh user setiap harinya dan sebagai laporan, dan nanti akan ditampilkan di akhir program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya masih di menu kedua, user nanti akan bisa memilih untuk mengevaluasi target-target mereka
Kemudian user juga bisa untuk menghapus salah satu hari dari laporan harian. Selanjutnya nanti target dan laporan harian ini akan terekspor dalam bentuk file TXT. Kemudian di sini ada pilihan yang ketiga masih dalam menu, yaitu untuk menghitung periode target dengan menghitung target berat badan user yang diinginkan dengan berat badan saat ini. Terus di sini di case keempat, di option keempat itu ada information berupa informasi-informasi yang mendukung program kami. Terus yang case kelima di sini ada help atau cara penggunaan program. Langsung kita run aja. Tadi sudah saya run. Di sini yang pertama tadi perhitungan indeks massa tubuh. Ini sebagai konsiderasi apakah user membutuhkan diet apa enggak sebenarnya. Yang pertama wanita, terus masukkan tinggi badan saat ini, berat badan saat ini, maka di sini akan ada result dari BMI-nya atau body mass index-nya, di mana saya dikatakan normal. Walaupun berat ideal saya saat ini seharusnya 45, tapi saya masih ada di angka normal. Kemudian di sini ada kebutuhan kalori basal saya 1125. Saya bisa mengatur dan mengubah target. Di sini ada umur itu 19 tahun. Kalau misalnya di bawah 19 tahun, user tidak akan bisa menggunakan program karena kami ada file error handling di mana diet hanya bisa dilakukan di luar dari umur perkembangan. Target berat badan saya misalnya 40, karbohidrat saya misalnya tidak mau mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat, saya mau banyak protein aja dengan lemaknya misalnya 20 per hari. Di sini masih di dalam kalori basal saya, kemudian saya menginput olahraga, kemudian saya menginput laporan harian saya. Misalnya saya sudah menjalani diet selama 2 hari. Berat badan saat ini masih normal 50. Misalnya saya sudah makan 5 gram karbohidrat, 170 gram protein, 10 gram lemak. Saya sudah berolahraga misalnya baru 10 menit dalam hari ini. Terus saya baru minum 1 liter air dalam sehari. Kemudian daily report yang kedua masih normal. Hari ini saya mengonsumsi misalnya terlalu banyak karbohidrat, 100 protein, lemak. Olahraga hari ini saya tidak berolahraga misalnya, dan air sudah minum 2 liter. Di sini bakal ada rekapitulasinya berapa banyak makanan nutrisi yang saya konsumsi hari ini. Kemudian selanjutnya input yang saya berikan tadi bisa dievaluasi. Direkap, kemudian dievaluasi. Di sini rata-rata berat badan saya per hari selama 2 hari itu 50 kg dengan ketercapaian target saya 125%. Karbohidratnya saya ketercapaian targetnya sekian, protein sekian, lemak sekian, olahraga sekian. Kemudian saya juga bisa menghapus target harian. Misalnya saya mau menghapus hari ke-1. Data hari ke-1 berhasil dihapus. Saya harus memasukkan exit agar data saya tersimpan. Kemudian tadi saya bisa menghitung periode target saya. Misalnya saya tadi mengatakan saya mau 40 kg. Maaf. Ya, misalnya saya mau 35 kg. Berarti saya bisa dalam 10 minggu untuk menurunkan 5 kg. Kemudian ada informasi, di sini informasi nutrisi, karbohidrat misalnya. Terus ada bantuan, di mana kita bisa melihat bantuan cara menggunakan program. Kemudian saya tetap harus memasukkan -1 untuk keluar supaya data saya tersimpan. Di sini nanti akan terlihat bahwa di sini ada 3 jenis file txt, user diet, target, dan remove day. User diet di sini nanti akan target saya 40 kg, target nutrisi saya. Terus di sini ada target berupa laporan harian saya. Berat badan saya hari ini, seperti itu. Terus remove day di sini hari yang saya hapus itu hari pertama. Seperti yang saya disampaikan Isya tadi, kita menggunakan parallel programming dan struct berupa link list. Di sini diet nanti akan menjadi link list yang disambungkan ke struct user. Itu kenapa datanya bisa tersinkronisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin recordnya?